Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perubahan besar terkait penanganan ujaran kebencian. Kebijakan ini disampaikan setelah penembakan mematikan yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney. Albanese menyatakan peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi Australia. Pemerintah menilai perlu ada langkah yang lebih tegas untuk mencegah kekerasan berbasis kebencian. Aturan ini menyasar pengkhotbah dan pemimpin kelompok yang mendorong kekerasan. Pemerintah juga berencana menaikkan hukuman bagi ujaran kebencian yang mengarah pada kekerasan. Langkah ini diambil agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, motif kebencian akan diperhitungkan sebagai pemberat hukuman. Aturan ini berlaku untuk ancaman dan pelecehan yang dilakukan secara daring. Thank you for joining us. Today I'm announcing a significant number of additional actions to build on the plan. Firstly, the Attorney-General and Minister for Home Affairs will develop a package of legislative reforms to crack down on those who spread hate, division and radicalisation. The National Security Committee has agreed that changes will include the following 5 points. Agreed changes will include 1. Aggravated hate speech offence for preachers and leaders who promote violence. Secondly, increased penalties for hate speech promoting violence. Thirdly, making hate an aggravating factor in sentencing crimes for online threats and harassment. Fourthly, developing a regime for listing organisations whose leaders engage in hate speech promoting violence or racial hatred. And fifthly, developing a narrow federal offence for serious vilification based on race and/or advocating racial supremacy. Reformasi juga mencakup pengawasan terhadap organisasi tertentu. Organisasi yang pemimpinnya menyebarkan kebencian akan dicatat oleh pemerintah. Pemerintah Australia juga membuka kemungkinan pembatalan atau penolakan visa. Kebijakan ini berlaku bagi individu asing yang terbukti menyebarkan kebencian. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. The Minister for Home Affairs will also have new powers to cancel or reject visas for those who spread hate and division in this country or would do so if they were allowed to come here. Anthony Albanese menyatakan Australia harus berbuat lebih banyak untuk melawan antisemitisme. Albanese menyebut kebencian berbasis identitas sebagai ancaman bagi persatuan bangsa. Albanese merujuk pada laporan dari utusan khusus pemerintah Gillian Segal. Laporan itu membuat langkah tambahan untuk melawan antisemitisme. Pemerintah Australia menyatakan menerima dan mendukung penuh rencana tersebut. Pemerintah menyebut telah memiliki aturan tentang ujaran kebencian dan kejahatan berbasis kebencian. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang penggunaan simbol kebencian. Selain itu, praktik penyebaran data pribadi untuk menekan atau mengancam orang lain juga dilarang. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah ancaman kekerasan. Lebih dari itu, pemerintah juga menempuh jalur pendidikan. Salah satunya dengan menunjuk ombudsman mahasiswa pertama di Australia. Reformasi ini diumumkan di tengah duka nasional Australia. Penembakan di Pantai Bondi menewaskan 15 orang dan melukai belasan lainnya. Otoritas kesehatan menyebut satu korban masih dalam kondisi kritis. Seluruh korban tewas yang telah diidentifikasi berasal dari komunitas Yahudi. Peristiwa ini mengejutkan masyarakat Australia. Mengingat Pantai Bondi selama ini dikenal sebagai tempat wisata dan ruang publik terbuka. Seorang tersangka telah didakwa dengan puluhan pelanggaran pidana dengan dakwaan tersebut yang mencakup belasan tuduhan pembunuhan.
Sementara itu, ratusan pelayat berkumpul di Sydney. Prosesi pemakaman para korban menjadi simbol duka dan solidaritas. Pemerintah Australia menilai perubahan aturan ini sebagai langkah pencegahan. Tujuannya untuk mencegah ujaran kebencian berkembang dan menjadi kekerasan. Namun, perdebatan publik terkait efektivitas kebijakan ini terus diperkirakan akan terus berlangsung. Peristiwa Pantai Bondi menjadi pengingat pentingnya menjaga kebersamaan dalam masyarakat.